Halo guys, Kumingo adalah sosok buaya bermata putih dengan kulit bertekstur permen yang merampok satu truk permen dari Ratu Maple. Dan di akhir episode, dia dihilangkan Cain dengan alasan dia adalah NPC. Lantas, kemana dia pergi? Apakah dihilangkan sepenuhnya atau kembali di next episode? Yuk simak video berikut ini. Kumingo adalah sosok yang muncul di Candy Canyon Kingdom. Dia melakukan perampokan bersama gengnya. Sontak, Jax segera masuk ke truk dan mencoba mengejar mereka dong. Ya meskipun yang ngetir si geng sih, pengejaran yang gokil. Pomni mencoba menyeberang namun naas, truk banditnya menjauh. Lah di situ si Jax mencoba menyeberang mumpung ada tubuh Pomni buat nyeberang. Pomni terlempar ke truk bandit dan Jax gagal menyeberang. Muncul bandit kecil yang mencoba menangkap Pomni, namun gagal dan dia malah terlempar. Truk kembali berkejaran. Yang anehnya, truk si bandit ini mengeluarkan duri dan Agatha tertusuk. Meskipun dia tidak merasakan rasa sakit sih. Tabrakan ini mengirim Pomni dan Kumingo ke sebuah tembok dan terjatuh ke tempat entah berantah. Sementara yang lain masuk ke dalam danau coklat dan menemukan monster bernama Fudge. Are you anyway? I am the Fudge. Kembali bersama Pomni dan Kumingo, tempat itu seperti sebuah proyek animasi yang belum selesai. Di situ Kumingo melihat dirinya sendiri masih dalam bentuk patung. Kumingo pun meraba-raba patungnya. Hal ini mengingatkan kita di awal mula kemunculan Pomni. Di sini mulai nampak Kumingo layaknya manusia yang terjebak ke dunia digital. Setelah meraba-raba, kita melihat Pomni terjatuh dan Kumingo menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan Pomni pun menjelaskan dunia ini adalah simulasi digital. Dan dari percakapan ini, dia menganggap Kumingo seperti manusia layaknya Pomni, tapi tidak dengan Kumingo. Kumingo menyadari dia hanyalah NPC yang hanya dijadikan pelengkap cerita karena melihat tidak ada model Pomni di tempat itu. Dan dari percakapan itu, kita mengetahui bahwa Kumingo bukan hanya sekedar NPC biasa seperti NPC rakyatnya Ratu Maple. Si Kumingo itu ibaratnya NPC next gen ya guys, karena mampu menyadari lingkungan sekitar dan dia menyadari punya teman dan keluarga. Di scene ini bahkan Kumingo menanyakan fungsinya dirinya apa sih di episode ini. Pomni kaget dong, kok bisa NPC segege itu. Dengan kebingungannya, Pomni mengajak Kumingo untuk join dong. Dan ya, mereka berdua mencari jalan keluar. Tapi kalian bertanya-tanya nggak sih, ini tempat apa? Kemungkinan besar ini adalah tempat terlarang Cain yang belum selesai atau disebut The Void. Dan Cain membenci orang yang sampai ke The Void. Setelah petualangan panjang, sampai juga nih Pomni dan kawan-kawan ke sirkus. Dan seperti pembahasan di awal, Cain menghabisi Kumingo dengan brutal dan tanpa penyesalan. Dari kelakuan Cain yang menghabisi Kumingo, kalian yakin nggak nih dia bakal balik lagi ke episode 3? Dari jawaban Mimin sendiri, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita melihat masih ada model Kumingo di The Void. Ya karena sejatinya di dunia game, dihabisi beberapa kali pun namanya NPC bakal muncul kembali lagi guys. Dan kemungkinan kedua, juga penonton masih penasaran siapa sih teman Kumingo, keluarga, dan bagaimana dia bisa menjadi bandit. Dan kemungkinan ketiga, kembalinya dia sangat besar ketika si Glitch Studio dan Growsawalk sudah menjual merchandise-nya bro. Masa iya jualan karakternya diilangin. Dan bagi Cain sangat mudah menghidupkan kembali NPC. Toh nggak masalah kan dia menjadi karakter utamanya. Apalagi Growsawalk mengatakan bahwa Kumingo adalah karakter favorit mereka. Dan kemungkinan terakhir, Kumingo kembali seperti perkataan Agatha. I'm really sorry about that, Pomni.
At least you tried. You know, he might be back in a future adventure. I know Kane sometimes likes to reuse NPCs. Nah, kan Ragatha aja bilang Kane bisa menghidupkan NPC kembali. Setelah bingung dan muter-muter, akhirnya Mimin menemukan beberapa teori. Dan awal mula teori ini berasal dari tongkatnya Kane. Jika kita melihat dengan seksama, tongkatnya Kane seperti terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa. Kane di sini begitu diagungkan sampai Ratu Maple menganggap Pomni dan kawan-kawan sebagai kesatria pemberani utusan dewa. Dan coba lihat di kaca gereja, itu nampak seperti Kane. Berarti Kane di sini setara dengan dewa ya guys. Lah kok bisa? Ya, dia bisa melakukan segalanya seperti menghilangkan orang, terbang, pokoknya bisa melakukan apapun di dunia sirkus itu. Meskipun dia layaknya dewa di The Amazing Digital Circus, tapi dia tidak bisa mengendalikan pikiran manusia layaknya Pomni. Dan hal ini terlihat ketika di awal Pomni bertemu Kane. Ya kan guys, hanya Kane yang bisa. Karena ya dia menciptakan Kumingo, menciptakan teman dan keluarganya. Tapi kalau lu bilang lah yang bisa segalanya ya yang bikin animasi lah bang, ya terserah kamu aja deh. Tapi di sini Kumingo bukanlah NPC biasa. Dia bisa memiliki kesadaran layaknya manusia dan kemungkinan besar tidak bisa dikendalikan Kane. Yang intinya gini guys, semoga Grosowalk tetap menghadirkan Kumingo ya. Kan dia katanya karakter favorit mereka. Dan ya intinya dan ya guys, kesimpulannya lah ada toh upacara pemakaman dari Kaufmo ya, baru tahu.